Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan KSM Fisika tingkat provinsi 2021. Kali ini kita bahas nomor 8. Nah, nomor 8 ini berkaitan dengan soal osilasi atau getaran. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah belajar tentang konsep dasar osilasi, bagaimana mencari periode dan frekuensi osilasi untuk sistem seperti ini atau yang standar bandul dan pegas, saya sarankan belajar dulu, linknya ada di bawah. Jadi AMKOS pernah membahas mengenai bagaimana cara mencari periode dan frekuensi osilasi. Oke, buat kalian yang sudah paham, sudah pernah belajar, maka kita insya Allah bisa mengikuti ya dengan mudah ya. Oke, nah di sini kita punya sistem tongkat ya, porosnya di O, tetapi di ujung-ujungnya diikatkan pegas. Nah, ini sebenarnya pegasnya harusnya nyambung ya. Pegasnya harusnya nyambung ke dinding. Gitu ya. Nah, ketika nanti sistem ini disimpangkan dengan sudut kecil. Jadi biasanya memang untuk osilasi itu dia simpangannya sudut kecil ya. Frekuensi osilasi sistem pegas tersebut adalah. Jadi disimpangkan itu ya lebih kurang gambarnya jadi begini ya, teman-teman ya. Kita gambar manual aja ya. Nah, lebih kurang begini gambarnya. Jadi disimpangkan dengan sudut kecil. Nah, porosnya di O. Nah, karena disimpangkan boleh ke kanan, boleh ke kiri ya tentunya. Nah, pegas yang kiri jadi ketekan. Pegas yang kanan jadi ketekan. Begitu juga dengan pegas yang kiri. Nah, kalau kita anggap titik setimbangnya di tengah begini, maka pegasnya ketekan sejauh X misalnya ya, kita misalkan tetekannya sejauh X di atas dan di bawah sama, kemudian sudutnya sebesar theta. Ingat ya teman-teman, sudutnya ini dianggap sudut yang kecil, jadi nanti sin theta bisa kita anggap sama dengan tan theta, bisa kita anggap sama dengan theta, kemudian cos theta bisa kita anggap mendekati 1 nilainya, karena sudut kecil di bawah 10 derajat. Oke, panjang batangnya L berarti dari pegas ke poros itu tentu setengah L, gitu ya. Nah, di sini gaya pemulihnya ya kita tentu pakai, karena batang benda tegar kita pakainya torsi, sigma torsi sama dengan I kali theta double dot. Nah, sigma torsinya tentu gaya pemulihnya di sini ada gaya pegas. Jadi gaya pegasnya yang atas itu ke kiri, yang bawah itu ke kanan. Jadi gaya pegas ini sama-sama menyebabkan rotasi batang berlawanan jarum jam ya. Jadi torsinya mereka searah. Nah, karena gaya pegas itu memberikan gaya pemulih tentu minus ya. Minus 2 kali gaya pegas dikali dengan X. Gitu ya. Sorry. Gaya pegas itu FP aja. Nanti baru kita ganti menjadi KX ya. Gaya pegas dikali dengan jarak ke poros. Jarak ke porosnya itu kalau kita gambar yang bawah aja, ingat ya, torsi itu gaya kali lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus. Nah, di sini tegak lurusnya adalah Y ya, ke poros. Berarti F kali Y gitu sama dengan I. I-nya momen inersia tongkat porosnya di tengah. Jadi 1/12 ml kuadrat kali theta double dot. Kemudian kita masukkan di sini min 2 gaya pegasnya itu tentu K kali X kali Y sama dengan 1/12 ml kuadrat theta double dot, gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan segitiganya. Yang miring ini adalah setengah L, gitu ya. Sudutnya ada di atas. Kemudian yang sini Y, yang sini X. Nah, tentu Y-nya itu adalah setengah L cos theta, kemudian X-nya setengah L sin theta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan di sini min 2 K kali setengah L sin theta, Y-nya adalah setengah L cos theta sama dengan 1/12 ml kuadrat kali theta double dot. Selanjutnya kita coret aja L. L-nya kita coret 1 ya. Oh, bisa coret langsung 2 L-nya. Kita coret langsung 2.
kemudian 2-nya coret dengan setengah, satu lagi coret dengan 12, sisa 6. Maka sisanya adalah K sin theta cos theta sama dengan M per 6 kali theta double dot. Nah, kemudian K 6K per M kita bawa ke sebelah kiri ya. Sin tetanya diganti menjadi theta karena sudut kecil, cos tetanya diganti menjadi 1, maka theta double dot ini minusnya ketinggalan. Oke, sehingga kalau persamaan osilasinya kita bisa tuliskan theta double dot plus 6K per M kali theta sama dengan 0. Nah, ini kalau kita samakan dengan persamaan osilasi theta double dot tambah omega kuadrat kali theta sama dengan 0, maka kita memperoleh omeganya adalah akar 6K per M, gitu ya. Yang ditanyakan dalam soal tadi periode atau frekuensi sih? Frekuensi ya. Berarti omega kita ganti menjadi 2pi kali F sama dengan akar 6K per M, maka frekuensinya 1/2pi akar 6K per M, gitu ya. 6K per M, 6K per M, jawabannya ada di C, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham kenapa pembahasannya seperti ini, ada theta double dot, kemudian ada gaya pemulih min gitu, kemudian kenapa ada persamaan osilasi begini, maka saran saya belajar dulu di link yang di bawah. Oke, segini aja untuk pembahasan nomor 6. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan nomor selanjutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.